Majelis Perpustaka dan Informasi Muhammadiyah Kota Pontianak mempersembahkan Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena pada pagi yang cerah penuh berkah ini kita semua bisa melangkahkan kaki kita untuk menambah wawasan kita, keilmuan kita. Kenapa kita harus bersyukur? Karena tidak semua hamba Allah itu meskipun sama-sama mendengarkan panggilan acara pada pagi hari ini, sama-sama membacanya, ya, tetapi tidak semua tertarik untuk hadir. Kenapa? Itu terkait dengan iman masing-masing. Jadi kualitas iman kita itu ditentukan ketika mendengar sesuatu yang baik. Itu kemudian kita bergetar hati kita untuk menuju panggilan itu. Makanya di dalam ayat Allah, ya, dalam Quran surat An-Nahl ayat 78, Allah menyampaikan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'ah wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Nah, di sini Allah menegaskan, dan Allah yang mengeluarkan kamu dari perut ibumu. Jadi kita semua ini pernah keluar dari rahim ibu kita masing-masing, ya. Nah, kemudian informasi selanjutnya, dan dialah Allah memberimu pendengaran. Jadi Allah memberikan pendengaran, penglihatan, hati nurani, ya. Allah meminta la'allakum tashkurun, agar kita gunakan untuk bersyukur. Jadi Allah setelah memberikan kita, membentuk kita di dalam rahim ibu kita, kemudian dengan dipasang telinga supaya bisa mendengar, dipasang mata supaya kita bisa melihat, dipasang hati, akal pikiran supaya kita berpikir. Itu gunanya adalah la'allakum tashkurun, agar bisa bersyukur. Coba kita lihat bagaimana Allah menciptakan kita di dalam rahim ibu kita. Dari setetes air sperma dan ovum digabungkan oleh Allah, kemudian menjadi segumpal darah, menjadi segumpal daging, ya. Kemudian dibentuklah embrio calon manusia, dilengkapi dengan mata, dilengkapi dengan telinga. Nah, ini tujuannya adalah supaya manusia itu bisa menggunakannya dengan baik, yaitu untuk bersyukur kepada Allah. Itu tujuannya. Ya. Walaupun ada sebagian hamba Allah, bahkan sebagian banyak, dalam ayat lain disebutkan wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Tetapi sedikit sekali hamba Allah yang bersyukur. Coba kalau kita lihat bagaimana Allah menyempurnakan, ya, calon hambanya di perut seorang ibu, itu luar biasa, ya. Kemudian setelah sempurna dalam waktu 9 bulan Allah mengeluarkannya. Ada yang keluar melalui jalan sesar, ada yang keluar melalui jalan yang sudah ditentukan oleh Allah, ya. Itu hanya sekedar teknis saja. Silakan, karena perkembangan teknologi, informasi, kesehatan dan sebagainya, itu adalah hanya masalah teknis. Silakan. Tapi yang penting adalah bagaimana kita memanfaatkan hidup ini dengan baik. Kenapa? Karena hidup itu hanya sebentar saja. Coba kita lihat bagaimana perjalanan hidup manusia di dunia, ya. Akhirnya kita harus sadar. Nah, sebentar saja. Dunia ini adalah episode kehidupan kita yang paling singkat. Setelah episode dunia kita usai, hidup tidak lama, tahu-tahu mati. Coba. Inilah rahasia Allah. Bernama alam kubur. Kita semua adalah calon penghuni kubur. Kita akan menanti dan menanti hingga usia semesta ditakdirkan usai. Berapa lama penantian itu? Entahlah. Hanya Allah yang Maha Tahu tentang seberapa lamanya. Yang pasti, ia akan lebih lama dari fase dunia kita. Mungkin ratusan tahun,
mungkin juga puluhan ribu tahun. Lalu setelah itu apa? Kiamat akan terjadi. Kita dibangkitkan kembali untuk sebuah pertanggungjawaban. Kita akan menunggu di padang mahsyar 50.000 tahun lamanya menanti pengadilan Allah yang tak meninggalkan kecil atau besar amal kita. Semua akan dipertanggungjawabkan. Di sana, kedua kaki ini takkan bergeser sedikit pun hingga hisab dan pengadilan itu usai. Berapa lama pengadilan itu? Entahlah. Saudaraku, akhirnya kita harus sadar. Dunia inilah fase yang tersingkat kehidupan kita. Tapi dialah fase yang paling menentukan. Bahagia tidakmu di episode berikutnya adalah tentang bagaimana engkau melewati hari-hari dunia. Jadi, apa yang engkau telah siapkan untuk itu? Jika gelap kubur memeluk jasadmu yang lemah, jika malaikat mencecarmu dengan tanya, jika engkau sendiri di kelam barzah tanpa siapa, apa yang akan kau lakukan? Taubat tak lagi berguna, sujud tak lagi berdaya, istighfar tak lagi bisa terlalu. Bergegaslah bersimpuh, menangislah dalam pertobatan, karena tidak lagi ada waktu yang cukup. Mungkin esok perjalanan berakhir di sini, di dunia yang rapuh ini. Nah, jadi hidup itu hanya sementara. Tapi meskipun sementara hidup di dunia, itu akan menentukan apakah nanti kita di alam kubur itu bebas dari siksa kubur, ataukah nanti kita di akhirat adalah bisa bebas dari siksa api neraka. Itu tergantung bagaimana kita hidup di dunia yang sangat terbatas, dan batasnya kita tidak tahu kapan batas akhir hidup kita masing-masing. Kita tidak tahu. Kenapa? Itu adalah rahasia Allah. Bisa jadi kita saat sehat bugar, Allah mengambil. Bisa jadi kita di saat status kita lagi tinggi, jabatan kita, ekonomi kita, Allah mengambil. Bisa jadi kita sedang sakit, Allah mengambil. Itu adalah semua rahasia Allah. Oleh karena itu, Allah meminta kepada kita, wattaqu yaumal la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'ah wa la yukhadu minha 'adlun wa la hum yunsurun. Ayat 48 Quran surat Al-Baqarah ini Allah memesankan supaya kita takut pada hari di mana pada hari itu syafaah sudah tidak berguna. Komunikasi sudah tidak berlaku. Doa tidak berlaku, sholat tidak berlaku, menyembah kepada Allah sudah tidak dibutuhkan lagi. Kenapa? Karena di sanalah kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Oleh karena itu, para jamaah kajian Ahad pagi, marilah kita siapkan hidup ini dengan sebaik-baiknya. Nah, saya akan berangkat dari ayat ini. Ini adalah sebuah ayat yang sangat populer, ya. Sering kali kita mendengar, ya. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Nah, jadi Allah menciptakan manusia dari satu laki-laki, satu perempuan, ditemukan oleh Allah atas kekuasaannya. Kemudian Adam dan Hawa itu bisa berkembang biak menjadi bangsa-bangsa, bersuku-suku, perbedaan ras, perbedaan warna kulit, perbedaan bahasa. Nah, itu adalah apa tujuannya? Itu adalah lita'arafu. Nah, jadi supaya kita saling mengenal, saling menghormati, saling menghargai. Nah, jadi di tengah perbedaan yang ada, di tengah keberagaman ini, termasuk di negara kita ini, yang penuh dengan keberagaman ini, marilah kita saling menghormati. Dalam bahasa sekarang adalah toleransi. Jadi toleransi itu bukan saling mengikuti. Nah, ini yang salah. Jadi toleransi itu adalah saling menghargai, bukan saling mengikuti. Jadi sekarang ini banyak komunitas-komunitas tertentu, kelompok-kelompok tertentu, instansi tertentu, itu mengartikan bahwa toleransi itu saling mengikuti. Itu salah. Sehingga kadang-kadang kita dengarkan agama ini masuk ke agama orang lain, ikut ibadah di tempat orang lain dan sebagainya. Itu adalah toleransi yang salah.
Karena dalam Islam adalah lakum dinukum waliyadin. Itu. Nah, kalau begitu apa toleransi? Nah, toleransi itu adalah ini, menghormati, saling menghargai, bukan saling mengikuti. Nah, ya. Nah, kemudian selanjutnya batasan-batasan kita di tengah toleransi selanjutnya kepada Allah, maka kita harus bersaing fastabiqul khairat menuju ketakwaan. Makanya dilanjutkan di sini adalah inna akramakum indallahi atqakum. Lah, di sisi Allah, di tengah keberagaman ini, perbedaan warna kulit, perbedaan suku, perbedaan bahasa, ya, perbedaan model, ya, itu adalah yang terbaik adalah mereka yang taat kepada Allah. Mana yang paling taat? Tidak pandang ini adalah suku ini, bangsa ini. Itu tidak menjadikan sebuah ukuran, tetapi ini adalah yang menjadi ukuran adalah ketakwaannya. Termasuk kita ngaji pada pagi hari ini itu adalah proses menuju ke sini. Nah, di luar ngaji kita di sini. Jadi di luar ngaji itu kita saling menghormati kepada sesama, tapi ketika kita di dalam kajian-kajian itu adalah sebetulnya menuju sebuah proses ketaatan. Nah, ini ya. Nah, kita melihat tentang masalah marilah kita sebetulnya adalah dengan berusaha sebaik mungkin untuk bagaimana menjalankan hidup ini penuh dengan ketaatan kita kepada Allah. Saya gambarkan ini tentang bahwa di hadapan Allah manusia itu yang penting adalah hatinya, ya, bukan fisiknya. Kalau fisik kita ini adalah nanti sudah ketika disiksa kubur sudah selesai model kita. Masuk neraka selesai model kita. Tapi apa yang bisa menolong kita adalah keikhlasan kita. Nah, coba kita lihat ini ya. Maka harganya sekitar 5 ribuan. Nah, jika diisi dengan jus buah, ini inspirasi saja. Sekitar 10 ribuan. Jika diisi dengan madu, harganya menjadi ratusan ribu. Bahkan jika diisi minyak wangi, harganya bisa mencapai jutaan rupiah. Namun bayangkan jika botol itu diisi air comberan, maka botol menjadi tidak berharga dan hanya akan dibuang dalam tong sampah. Sebagus apapun bentuk botol, jika isinya adalah air comberan, maka menjadi tidak berguna, bahkan tidak disukai, dijauhi, dan dibuang. Sama-sama botol, tetapi berbeda nilainya, sebab isi yang ada di dalamnya juga berbeda. Botol itu sama seperti manusia, sedangkan isinya adalah karakter. Kita dilahirkan dengan fisik yang berbeda-beda, keluarga yang berbeda, suku yang berbeda, dan agama yang berbeda, sama seperti botol yang didesain dengan bentuk yang berbeda juga. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang berkulit putih, ada juga yang berkulit gelap, ada yang kaya, dan ada yang miskin, dan lain sebagainya. Walaupun berbeda-beda, yang paling menentukan nilai adalah isi atau karakter dari diri kita. Nah, itu yang membedakan. Kenapa botol itu adalah punya nilai yang berbeda-beda, punya harga yang berbeda-beda, itu tergantung isi botol ini. Kalau botol itu adalah isinya mineral, dijual mungkin ya sekitar 5.000, 10.000. Tapi kalau botol itu diisi dengan sirup, mungkin lebih mahal lagi. Diisi dengan madu, itu mungkin lebih mahal lagi. Nah, manusia juga begitu. Sama dengan botol, itu tergantung isinya. Nilai kita di hadapan Allah itu tergantung isi. Bagaimana kita mengisinya? Kalau kita isi aktif dengan pengajian, kajian-kajian seperti ini, setiap Ahad pagi kita hadir, itu berarti kita mengisi diri kita itu untuk yang lebih baik. Jadi jangan terlalu banyak orang itu melihat fisiknya. Sekarang ini kan banyak orang itu kadang-kadang melihat fisiknya seseorang, tapi tidak melihat isi dari fisik itu. Nah, tadi malam saya cerita kepada ini beberapa peserta BIMTEK. Coba angkat tangan peserta BIMTEK yang terdiri dari PDM-PDM utusan. Nah ini ya, ini peserta-peserta BIMTEK kita, calon dai-dai kita yang akan terjun di komunitas di beberapa daerah terpencil. Saya sampaikan, ini kebetulan bulan Oktober ini kita LDKPP juga akan menerjunkan dari Pondok Sobron, alumni dari lulusan dari Universitas Muhammadiyah Surakarta yang sudah banyak hafid, itu kita terjunkan ke daerah-daerah terpencil Bapak Ibu.
Nah, salah satu bekal ini tadi, karena mereka itu rata-rata hampir semua jomblo, masih bujang. Harapan kita apa? Harapan kita dai-dai yang kita terjunkan itu bisa nikah di sana, ya. Kemudian nanti betul-betul Muhammadiyah bisa berkembang di sana. Mendirikan ranting, mendirikan musola, mendirikan, nah mungkin Bapak-Bapak ada yang jauh, daerah terpencil, ingin minta bantuan dai untuk kita tugaskan, hubungi LDKPP atau LDKPWM, nanti akan kita kirim. Dan insya Allah setiap bulan akan bisa kita beri ya insentif lah sedikit sekitar ganti pulsa untuk laporan setiap bulan dan seterusnya. Cuma beberapa yang sudah berjalan, ya yang sudah berjalan ini kita ada sedikit masalah. Jadi dai kita yang kita tugaskan, kalau di Kalimantan tidak masalah. Yang kita tugaskan di daerah-daerah timur sana, di Papua, di Irian, itu rata-rata walaupun sudah dibekali, betul-betul disuruh menikah di sana, itu banyak yang nggak mau. Saya begini loh, kan sudah dibekali, jangan melihat fisiknya. Lihatlah hatinya. Jadi dai-dai kita yang sudah kita tugaskan, kan selalu kita kontak Pak, setiap bulan itu selalu kita kontak, akhir bulan membuat laporan, awal bulan mendapatkan insentif, kemudian mereka kita laporkan, bagaimana, apakah sudah punya calon pasangan. Gini Ustadz, kalau urusan pasangan, saya mau tapi saya membawa dari Jawa saja Ustadz. Masa, loh, padahal di daerah terpencil di timur sana Pak, itu masih kan lampu-lampu malam belum ada, kan sama saja gelap. Tapi kadang-kadang ya susah lah, ya nggak apa-apalah. Kalau terpaksa nikah, ya sudahlah. Kapan hari sempat memang ada yang betul-betul masuk doktrin kita ini, akhirnya menikah dengan gadis sana, ya. Begitu kita yang menikahkan juga, kita datang, akhirnya ternyata pakai cadar, pakai apa, ya sudah sama kan akhirnya, sama, nggak ada bedanya. Nah itulah kadang-kadang bahwa bukan orang biasa, tapi seorang dai pun, seorang ustadz itu yang namanya milih-milih itu ya masih dalam taraf wajar gitulah. Saya lanjutkan. Nah, sekarang ke materi ini, nanti di stop saja ya, sampai kalau kiranya waktunya sudah cukup ya. Nah, jadi kenapa saya ingin menyampaikan pada kajian hari ini tentang masalah mewaspadai perang modern atau proxy war. Jadi proxy war itu Bapak Ibu, itu adalah sebuah perang modern. Perang modern yang didesain itu tidak lagi menggunakan manusia sebagai tentaranya. Makanya dalam perang modern ini tentara, pasukan-pasukan elit itu sebenarnya hanya sebagai pelengkap sajalah. Syarat sebuah sebuah kekuatan, sebuah negara. Tapi sebetulnya untuk menghancurkan sebuah bangsa, menghancurkan generasi, itu sudah tidak diperlukan lagi. Karena dalam perang modern ini, itu yang menjadi amunisi, itu adalah yang pertama, itu adalah tentang masalah isu. Jadi isu menggunakan teknologi informasi yang begitu luar biasa ini, itu menjadi alat yang sangat strategis untuk menghancurkan semua yang menjadi lawannya. Jadi pelakunya itu cukup duduk manis Pak. Sekarang misalnya ada negara tertentu ya, kekuatannya itu tentaranya sudah cukup ya dibuat pajangan saja. Tapi negara yang menjadi sasaran itu cukup dibidik salah satunya dengan isu informasi ini. Makanya informasi itu sangat mengerikan sekali. Kalau kita lihat sekarang ini ya, di dunia medsos, di dunia virtual, itu yang namanya perpecahan ya. Ternyata masalah permusuhan antara kelompok agama, perbedaan mazhab, perbedaan politik, itu luar biasa. Sebenarnya siapa ini? Di balik ini siapa pelakunya? Di balik ini pelakunya adalah negara-negara superpower. Mereka mengerahkan agen-agennya ya, bagaimana untuk membuat kondisi ini adalah rusuh. Padahal kita sudah punya ayat wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Sebagai warga negara kita punya pedoman juga ya, Bhinneka Tunggal Ika. Sudah selesai kita. Sebagai umat Islam kita sudah punya ayat untuk bersatu, jangan sampai terpecah belah. Sebagai warga negara kita punya pedoman Bhinneka Tunggal Ika, sudah selesai. Kita selalu satu, kita menghormati, jangan sampai terjadi perpecahan.
Nah, ternyata kenapa itu terjadi? Karena diantaranya adalah karena faktor itu tadi, amunisi. Jangan dikira negara kita yang gemah rifah loh jinawi, kata orang Jawa, yang sangat makmur ini, kaya dengan penghasilan lautnya, ya hutannya dan sebagainya, ini tidak dilirik oleh negara-negara lain. Nah, termasuk melalui dunia virtual inilah kita itu sekarang ini dalam kondisi harus betul-betul waspada. Kenapa harus waspada? Karena perkembangan teknologi yang sangat cepat bagaikan kilat ini itu tidak mengenal usia. Nah, jadi coba kita lihat anak kecil yang masih belum 1 tahun pun, ya nggak tahu yang belakang bisa melihat enggak? Itu sekarang sudah banyak yang terjebak kecanduan oleh gadget. Nah, ini anak kecil. Kalau orang tuanya tidak hati-hati betul, maka anak-anak kita ini akan betul-betul ini menjadi kecanduan. Sekarang ibu-ibu kadang-kadang kalau sudah punya anak kecil, ditinggal masak, ditinggal apa, ya sudah, di situ dikasih tab, dikasih gadget, mereka itu disuruh untuk ini. Anaknya itu sudah tahu sendiri, begitu bangun yang diambil gadgetnya, kemudian melihat YouTube, melihat ini dan sebagainya. Nah, ini ya. Ini pengaruh-pengaruh. Jadi fakta menggunakan gadget itu adalah tidak lagi mengenal strata, tidak lagi mengenal usia. Dunia transportasi, mereka-mereka yang bekerja di transportasi sekarang itu hampir semua menggunakan gadget. Kalau tidak menggunakan gadget, tidak akan dapat penumpang. Karena apa? Penumpang sekarang, itu kata orang Jawa itu ngalem. Ya, apa ya, istilahnya itu nggak mau inilah, repot-repot. Mau pesan becak, mau pesan Grab, mau pesan alat transportasi lain, itu cukup dengan di rumah saja. Mereka yang datang. Sehingga kalau tidak punya gadget, walaupun sekelas tukang becak ya yang di bawah, itu tidak akan mendapatkan penumpang. Para petani juga begitu. Kalau lihat ibu-ibu, apakah itu ke pertanian kelapa sawit, apakah padi atau ke hutan apa, itu mesti sekarang sudah bawa gadget. Saya itu, ya kerjaan saya itu keliling-keliling seperti ini. Itu kadang-kadang kalau kita lihat, itu para petani-petani itu sudah gadgetnya itu bagus-bagus. Itu luar biasa. Loh ini betul ini. Jadi para petani-petani itu sekarang ke sawah, ke hutan, kemana sudah bawa gadget. Saya di pesawat kemarin, orang-orang yang kerja di kelapa sawit, dia ke Jawa, ya pakaiannya ya namanya pekerja di kelapa sawit ya, di tambang dan sebagainya ya, lusuh-lusuh. Tapi tak lihat tuh gadgetnya sudah luar biasa. Karena apa? Gadget adalah sebuah kebutuhan. Nah, ini. Oleh karena itu, bukan berarti kita tidak harus jauh dengan gadget, tidak. Tapi yang penting kita hati-hati ini. Nah, dampak yang ditimbulkan, dampak negatif yang ditimbulkan diantaranya sekarang adalah maraknya judi online dan pornografi. Coba kita lihat. Ini adalah judi online yang sangat luar biasa. Jadi kalau ada anak-anak muda kita itu sudah hobi ke sini ya, masuk ke aplikasi-aplikasi judi online seperti ini, itu jangan berharap itu nanti bisa fokus dengan sekolahnya, fokus dengan kerjanya, fokus dengan pendamping-pendamping hidupnya, Pak. Bahkan mungkin Bapak-bapak, sekarang kasus-kasus judi online itu kan luar biasa. Sebagaimana yang baru terjadi, seorang polwan membunuh suaminya dengan cara dibakar hidup-hidup. Karena apa? Karena suaminya yang juga polisi itu adalah pemain judi online. Nah ini contoh ya. Karena suaminya di Mojokerto, Jawa Timur sebagai tersangka. Adapun motif pelaku dalam melancarkan aksinya diduga karena sang suami kecanduan judi online. Duh, coba. Jadi seorang polisi, polwan, membunuh suaminya yang polisi juga karena apa? Karena sudah kecanduan judi online. Nah, ini berita baru ya. Diduga oknum polwan tersebut tega melakukan aksi sadisnya karena kesal sang suami kerap menghabiskan uang belanja akibat kecanduan bermain judi online. Loh ini coba, jadi judi online itu sekarang sudah ngeri Pak, luar biasa. Oleh karena itu kita yang sebagai pembimbing, sebagai guru di sekolah dasar, menengah, ke atas dan sebagainya, itu mari ini kita perhatikan betul.
bagaimana anak-anak kita ya, termasuk ibu-ibu ini itu harus tahu, HP-nya anak-anak itu harus tahu, Bu. Jangan sampai kita tanpa pernah melihat HP anak kita. Coba anak kita itu sekarang sudah pinter, Pak ya. Di paspor semua itu. Nah, biasanya ibu-ibunya itu hanya bisa melihat yang aman-aman saja. Masalah yang lain itu adalah katanya dengan masalah pornografi, porno aksi. Jadi sekarang itu dalam sebuah penelitian ya, itu anak yang melihat porno, mohon maaf ya, itu dalam 1 menit itu ada 1000 saraf itu yang mati, saraf normal itu mati. Nah sekarang kalau berjam-jam melihat pornografi, itu berapa juta saraf normal kita yang akan mati. Jadi saraf ini diciptakan oleh Allah untuk dijadikan untuk berpikir yang baik-baik. Jangan sampai saraf kita itu adalah menjadi pengantar kita masuk ke dalam neraka dan siksa kubur ini ya. Nah, sekarang yang kedua, jadi amunisi perang modern itu menggunakan isu media tadi. Yang kedua adalah menggunakan narkoba. Ya, narkoba ini penting ya saya sampaikan. Karena apa? Sekarang ini hampir petugas agak lalai dengan bahaya narkoba. Kenapa? Karena sibuk dengan masalah-masalah politik, jabatan, dan sebagainya. Nah, ya. Narkoba itu apa? Narkoba adalah suatu zat yang apabila disalahgunakan itu akan merusak sistem dalam tubuh kita. Mulai dari saraf, seluruh tubuh itu akan rusak disebabkan oleh narkoba. Jadi narkoba itu sekarang itu bisa berupa serbuk, bisa berupa cairan, bisa berupa asap, ya. Itu sekarang Bapak Ibu. Kalau dulu ganja itu adalah berbentuk kering, daun dihisap melalui rokok. Sekarang tidak. Sekarang ganja itu sudah menjadi ganja cair, difermentasi, ya. Justru akhirnya intinya itu akan menjadi hisap dengan menggunakan rokok elektrik itu, vape dan seterusnya itu. Nah, oleh karena itu marilah kita tahu rahasianya bagaimana anak-anak kita supaya tidak sampai kena narkoba. Yang pertama, ini pintu masuknya narkoba itu adalah rokok dan minuman keras. Jadi jangan sampai anak-anak kita menyentuh dua ini. Kalau tidak menyentuh dua ini, insya Allah anak-anak kita akan selamat. Nah, kalau anak-anak kita biarkan kecil-kecil sudah seperti ini, coba, itu sudah selesai, masa depannya sudah selesai. Bapak-bapak yang merokok, ya cukup bapak-bapak, tapi jangan sampai anaknya dibiarkan, ya. Nah ini, kalau sudah seperti ini, apa yang akan masa depannya sudah? Ini bandar kalau tahu anak-anak sudah mulai merokok itu tinggal ngasih saja. Pertama dikasih gratis. Selanjutnya adalah disuruh beli. Lain waktu kalau nggak bisa beli, dia akan mencuri, membunuh dan sebagainya. Di penjara anak, saya pernah bertanya, saya sering kali keluar masuk penjara, tapi bukan sebagai residivis ya. Saya masuk penjara itu sebagai seorang dai LDK. Itu saya tanya di penjara anak, kenapa kamu masuk penjara? Usia masih SMP kelas 3 masuk penjara. Kenapa? Ternyata dia itu adalah sudah pernah membunuh ibunya karena minta uang untuk beli narkoba tidak dikasih. Coba. Ada di Probolinggo itu seorang 6 anak SD itu kursus, Pak. Memanggil guru les, orang tuanya memanggilkan, ternyata anak ini karena biasa melihat porno, dan dia akhirnya berakal bagaimana gurunya itu diminumi minuman keras. Dan akhirnya guru lesnya ini sama 6 anak yang masih SD kelas 6 ini, itu diperkosa. Coba, itu kan ngeri. Itu permasalahan narkoba dan permasalahan pornografi. Itu sangat mengerikan sekali. Seharusnya anak itu masuk karena sesuatu bisa masuk rehab, tapi harus dipenjara. Kenapa? Karena sudah melebihi kenakalannya. Nah, ini ya. Termasuk ini teknologi baru, kita harus semua tahu orang tua. Ini anak-anak yang menyalahgunakan narkoba itu dengan menggunakan modusnya seperti ini. Nah, jadi seperti jam. Jam ini bisa dilepas, bisa dikasih batu atau yang bisa dicas. Dilepas, dikasih 1 tetes, apakah itu cairan ganja, cairan sapu, cairan apa. Sekarang berbentuknya menggunakan vapor dan sebagainya, itu disalahgunakan seperti ini.
Ini orang tua tidak tahu, Pak. Nah, ini modus-modus peredaran narkoba saat ini. Saya banyak menemukan dalam kasus-kasus di lapangan, ya. Karena saya ini, kebetulan saya 13 tahun tugas di BNN, Badan Narkotika Nasional. Jadi, kasus-kasus yang saya tunjukkan ini adalah kasus-kasus fakta di masyarakat. Ya. Nah, coba kalau kita lihat anak-anak sekolah sudah seperti ini. Nah, ini pernah kita menangkap anak-anak SMP, bahkan madrasah sanawiyah, ya. Anak-anak ini. Ini pesta minuman keras yang sudah dibikin sendiri. Karena ini di desa. Coba kita bayangkan. Jauh dari kota, tapi mereka itu bisa meracik narkoba sendiri. Nah, salah satu bahannya ketika kita tanya, itu mengatakan adalah diantaranya adalah BBM. Nah, jadi katanya kalau sudah dikasih BBM semakin banyak komposisinya, itu katanya semakin cepat geblak. Tahu geblak ya? Sakau. Nah, tidak sadar. Nah, itu coba kita lihat. Ini anak SMA beberapa waktu yang lalu ditangkap. Kita nangkapnya itu biasanya lewat HP-nya, Pak. Jadi ada informasinya A1, di mana anak itu pesta. Ini anak-anak SMA, nyewa angkutan kota. Nah, itu ternyata dipakai untuk pesta. Supirnya dikasih uang, ya, drivernya, sudah Pak keliling saja, sudah kemana terserah. Pokoknya di dalam mobil adalah 1 jam, 2 jam gitu ya. Nah, akhirnya apa? Di mobil itu ternyata dia pesta. Coba, ini terjadi, ya. Nah, setelah ada informasi, coba kita tangkap, ternyata apa? Kita lihat di HP-nya, anak-anak itu sudah biasa ternyata pesta narkoba menggunakan mobil. Nah, mobil sewaan. Nah, ini kasus-kasus yang saya tunjukkan, akibat-akibat fatal narkoba, coba. Ini di salah satu tempat saya tidak menyebutkan, itu di salah satu daerah terpencil ya. Itu juga begitu. Anak-anak remaja-remaja itu sudah putus sekolah, ya. Dia menjadi pekerja di tempat-tempat tertentu, ya, pertanian. Kalau ada uang, dia dapat uang langsung dipakai pesta. Ini juga kasus anak baru masuk SMP. Ini sekolahnya juga di jauh dari kota. Nah, ada beberapa anak itu waktunya pulang sekolah, dia nggak pulang. Nah, orang tuanya mencari, kemana anak ini kok belum pulang? Satpamnya bilang kalau di sekolah ini sudah tutup, Pak. Anak-anak sudah pulang semua, bingung dia. Akhirnya mencoba mencari satpamnya, ternyata di belakang sekolah, kemudian masih hutan-hutan, ternyata anak-anak itu pesta di situ. Ini masih SMP kelas 1. Nah, kalau ini adalah kasus anak SMA, ini ayahnya duta besar, salah satu duta besar negara kita di luar, ya. Saya tidak menyebutkan. SMA kelas 2. Dia berkenalan dengan para pecandu narkoba, pengedar narkoba, akhirnya dia itu sampai melakukan penggunaan narkoba dengan cara jarum suntik. Akhirnya dia sakau. Jadi sakau itu karena sudah menggunakan jarum suntik, morfin, heroin, putau. Kalau pil-pil itu masih nggak bisa sakau, hanya kecanduan. Tapi kalau menggunakan istilah yang bentuk cairan disuntikkan, itu rata-rata adalah morfin, heroin, dan putau, itu bisa sakau. Ya Pak, ini anak satu-satunya, orang tuanya pejabat tinggi negara kita, tapi akhirnya apa kalau sudah seperti ini? Sudah. Kerja keras, jabatan, semua tidak ada artinya. Nah, yang paling mengerikan lagi adalah ketika mereka itu kena HIV/AIDS. Nah, ini orang yang kena AIDS, Pak. Kalau HIV, ini muka ya, muka-mukanya sudah seperti ini, mukanya. Nah, kalau orang yang kena HIV itu masih bisa bertahan. Selama dia mau mengkonsumsi obat tertentu, itu nggak sampai kepada AIDS. Tapi kalau sudah kena AIDS, itu sudah nggak ada harapan, Pak. Makanya dalam Al-Quran disebutkan ya, bahwa mengkonsumsi zat-zat yang berbahaya bagi otak, menjadikan muskil, itu adalah haram hukumnya. Ya. Kul fihi ma ismun kabirun wa manafi'u linnasi wa ismuhuma akbaru min nafihima. Nah, katakanlah bahwa di dalam itu ada manfaatnya, ada, tapi madorotnya adalah lebih besar daripada manfaatnya. Baik, saya lanjutkan. Jadi Indonesia, coba kita lihat.
Ini sekarang sudah darurat narkoba. Ini menjadi target sindikat narkotika Nah. internasional untuk memasarkan barang-barangnya. Jadi Indonesia ini sudah menjadi target sindikat. Coba. Nah. Untuk meraup pundi-pundi uang dari hasil penjualan narkoba. Nah, coba ini kasus-kasus narkoba yang sangat mengerikan sekali, bahwa negara kita ini sudah darurat narkoba. Tapi sekarang banyak orang lupa, ya, para penegak hukum tentang bahaya narkoba ini. Karena apa? Karena kesibukan kadang-kadang mengamankan kepentingan tertentu. Padahal narkoba ini adalah amunisi untuk menghancurkan sebuah generasi ke depan. Jadi kalau ingin menguasai Indonesia 30-15 tahun ke depan, sudah narkoba itu diberikan saja ke generasi muda itu dengan cara gratis, dengan cara mungkin murah. Akhirnya apa? Generasi muda kita itu hancur dan negara kita bisa dikuasai oleh orang. Tidak usah pakai tentara, Pak. Tidak usah pakai bom, tidak usah pakai nuklir, tidak usah pakai, sudah tidak usah. Narkoba aja berikan. Makanya narkoba kalau kita melihat masuknya ke negara kita ini sangat mengerikan. Nah, coba kita lihat bagaimana masuknya narkoba ke negeri kita ini. Itu sangat mengerikan sekali, ya. Ini peta persebaran narkoba di negara kita sangat mengerikan sekali kalau kita lihat. Nah, ini pernah ditangkap, ya, 3 ton sabu. Coba kita bayangkan, ya. Ini fakta, Pak. Ini bukan film yang saya buat, tidak. Ini waktu kasus penangkapan. 3 ton sabu ditangkap di perairan Kepulauan Riau, ya. Ini coba 3 ton sabu, Pak. Padahal 1 gram saja itu bisa membunuh sekian generasi. 3 ton sabu. 3 ton sabu ini adalah itu sudah hasil dilarikan karena informasi pertama yang kita dengar adalah akan membawa 250 ton sabu. Nah, kenapa kok hanya kita tangkap 3 ton sabu, ya, di sebuah kapal besar ini? Karena mereka sudah tahu dulu, radar mereka itu mampu melihat keamanan kita, tentara kita dari BNN, dari gabungan, itu yang akan menghadang. Akhirnya apa? Mereka itu melarikan narkoba yang dibawa itu lewat kapal-kapal boot. Nah ini, ya, ini contoh kapal-kapal boot yang mereka punya. Akhirnya apa? Perang di laut petugas kita itu. Nah, jadi yang ditangkap akhirnya hanya 1 ini, 3 kapal boot yang bawa 3 ton. Yang lain itu sudah hilang, Pak. Ke pulau kecil-kecil itu sudah hilang semuanya. Inilah permasalahan peredaran narkoba di negeri ini. Kenapa kok masalah narkoba itu terus ada dan susah untuk dihapus? Ini contoh. Nah, ini kita tangkap juga bahwa 1,8 ton. Coba. Jadi kan kapal biasa, ya. Ini tapi kecil, tapi ternyata modusnya itu adalah kapal-kapal pesiar dan sebagainya. Tapi ternyata dia adalah transportasi yang sudah memang disiapkan oleh bandar-bandar besar internasional untuk membawa narkoba masuk ke Indonesia. Nah, situasi yang lain, ya ini sekitar tahu sebagai renungan saja. Ya, saya kira kalau ngaji soal fikih, soal apa, sudah ustadz yang lain lah, ya. Nah, coba kita lihat tentang kondisi di lapas. Nah, makanya kenapa LDK, dai-dai kita itu masuk lapas-lapas, termasuk LDK di PWM Kalbar ini, melakukan pembinaan di lapas, karena kadang-kadang di lapas adalah juga tempat strategis, Pak. Contoh ini. Nah, ini seorang sipir. Sipir itu ya polisi lapas. Ini kita tangkap, ternyata pengedarnya ya sipir itu sendiri. Coba. Ini hasil penangkapan kita, Pak. Nah, coba. Jadi yang edarkan Hinek ya sipirnya sendiri. Coba kalau sudah seperti ini bagaimana? Kondisi lapas yang seharusnya sebagai tempat tobat, sebagai tempat untuk kembali ke jalan yang benar, akhirnya apa? Justru di sana adalah ya, tapi ini oknum, ya. Ini modus-modus lain, coba kita lihat. Menyelundupkan narkoba ke lapas itu menggunakan buah. Ini kebetulan buah salak, ya. Kita tangkap, ternyata di dalam buah ini sudah masih utuh, Pak. Buah salaknya itu utuh, ya. Ternyata isinya di dalam buah itu setelah dibuka itu adalah sudah ratusan pil yang mematikan. Coba. Ini ngeri. Yang di sebelahnya itu adalah bawang bombay. Nah, datang dari India.
impor dari India, tapi ternyata dimanfaatkan oleh bandar ya, oleh penyelundup narkoba untuk masuknya narkoba ke negara kita. Nah, ya. Nah, inilah jadi soal narkoba itu bukan soal isu lagi, tapi yang jelas soal perang. Jadi narkoba itu sudah masalah perang modern yang disebut proxy war. Nah, ini seorang petugas bandara, kebetulan di Bali. Nah, dia lulusan sekolah kedinasan imigrasi. Nah, dinas di bandara. Seharusnya bandara itu, Pak, kalau bawa narkoba itu satu pel saja ketahuan, Pak. X-ray-nya itu akan membaca. Tapi kenapa lolos terus? Nah, tapi melalui ini petugas. Nah, coba ini contoh petugas bandara yang ternyata dia itu adalah sebagai kurirnya. Nah, bahkan seorang polisi bintang 2. Nah, ini coba. Nah, ini ya. Seorang polisi, Pak. Mau dilantik jadi Kapolda Jatim, akhirnya gagal kurang 1 hari. Kenapa? Ternyata dia adalah dibalik peredaran narkoba yang ada di negara kita. Kalau sudah seperti ini bagaimana? Ya sudah, hancurlah negara kita. Jadi tanpa kita hati-hati, masalah narkoba ini sudah akan bisa menjadikan negara kita yang kita perjuangkan, yaitu adalah sudah akan selesai. Undang-undang sekitar menjadi undang-undang, simbol-simbol negara akan menjadi simbol, tapi mereka sudah dirusak ini. Inilah yang kita semua harus tahu. Nah, kalau kita lihat di beberapa instansi yang terlibat, nyaris semua instansi, Pak, itu terlibat. Nah, ya, mulai dari bea cukainya, polisinya, ya, kemudian jaksanya, hampir, ya, coba. Ngeri kalau kita melihat kasus-kasus narkoba yang ada di negeri ini. Lah, kita itu bagian dari negeri kita, harus kita jaga, Pak. Jangan sampai isu-isu yang akan menghancurkan generasi muda ini adalah akan ya lewat dengan begitu saja ya. Modus peredaran narkoba kita lihat. Nah, ini mungkin agak terakhir. Ini modus. Ini contoh di salah satu toko obat, apotek. Nah, ini ternyata ini dijadikan juga. Kenapa kadang-kadang kita tahu, Pak ya, mendengar, oh itu ada pabrik narkoba di rumah, ada ini membuat dicetak kecil-kecil, buat sendiri, Pak. Kenapa? Karena di sini adalah ada prekursor yang dijual secara ilegal melalui apotek-apotek besar yang kadang-kadang buka 24 jam. Ini kebetulan yang rahasia saya sendiri. Saat itu turun, ya, karena anggota yang lain itu tidak begitu paham prekursor, ya, bahan-bahan untuk membuat narkoba itu. Akhirnya saya turun, saya periksa dan kita temukan di sana. Nah, ini. Akhirnya kita temukan bahwa apa yang diedarkan itu tidak sesuai dengan PBF yang dia kirim. Nah, ini juga begitu kasus penangkapan seorang anak yang sudah menjadi penyelundup, anak sekolah SMP kelas 2, menyelundupkan narkoba di atas kapal. Transaksinya itu di atas kapal, Pak. Ini di atas laut. Ini saya kebetulan membawa alat detektor yang namanya Alfasik, Pak. Jadi BNN itu punya alat detektor namanya Alfasik, kecil kayak gini, itu ada antennya 1 meter. Itu kalau saya bawa itu, nah di sini ada yang membawa narkoba, itu sudah, itu akan menunjuk ke sini, nggak akan ke sini. Nah, sudah, tinggal kita perintahkan anggota untuk memeriksa. Nah, ini contoh kasus di atas kapal penyeberangan, ya, di laut, ya, ini, ya. Makanya gerak, ya, ini. Ini contoh kasus-kasus narkoba yang kita harus waspada. Oleh karena itu, kalau ngaji-ngaji seperti ini, mari anak-anak kita itu kita ajak, Pak. Jangan sampai kita itu masuk surga sendiri nanti, ya. Dituntut oleh anak kita. Pak, kenapa Bapak Ibu masuk surga, sementara saya masuk neraka? Kan saya itu pergaulan bebas karena dibiarkan Bapak Ibu. Nah, itu jangan sampai. Ini contoh, ya. Anak SMP kelas 2 sudah menjadi kurir masalah narkoba, kasus narkoba. Nah, coba. Ini TV, Pak. Teknologi yang terjadi saat ini ternyata dimanfaatkan oleh para pelaku pengedar narkoba. Nah, ya. Berbagai jenis narkoba yang disulap menjadi bentuk baru kini mulai tren di Indonesia. Salah satunya adalah ganja dalam bentuk cair. Nah, jadi ganja dalam bentuk cair itu sekarang sudah sangat membahayakan. Karena apa? Yang pertama, anak ketika baru menyalahgunakan itu tidak tahu bahwa itu adalah ganja cair. Nah, tahu-tahunya sudah anak itu kecanduan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu guru, orang tua, ya,
Itu marilah kita betul-betul perhatikan perilaku anak-anak kita. Ini kasus yang ramai barusan, narkoba itu diedarkan melalui keripik-keripik itu ya. Nah, di daerah-daerah wisata itu seringkali kita bawa oleh-oleh, tidak tahu bahwa itu jebakan-jebakan. Nah, yang terjadi. Ini kasus-kasus di kafe-kafe, Pak. Ini kita hasil rahasia. Di kafe-kafe itu kadang-kadang sangat ramai, 24 jam buka, luar biasa, dijual minuman segar. Tapi ternyata di situ kadang-kadang, ini tidak semua loh ya, hanya sebagian kecil, itu ternyata sebagai alat tempat pestanya anak-anak. Dan modusnya, tidak semua petugas tahu, modusnya itu adalah dikemas dalam minuman-minuman segar. Dicetak sendiri, kemudian yang tahu adalah antara pembeli dan penjual. Nah, kalau dia misalnya beli minuman segar rasa jeruk, tapi ada kodenya, anak-anak itu sudah punya kode, Pak. Yang ini ya, itu sudah tahu penjualnya, dikasihlah itu. Nah, ini modus-modus sekarang ya. Beberapa waktu lalu ditangkap salah satu pabrik yang khusus menyebarkan pil yang sekelas ekstasi ya, itu dimasukkan ke dalam kue, snack. Coba Pak, ini kan ngeri sekali kalau sudah seperti ini. Kalau ada anak kita itu membawa kue, atau lagi ulang tahun, atau dikasihkan siapa, itu kan tidak sadar bahwa apa yang ia bawa itu ternyata sudah kue-kue ini adalah sudah mengandung atau dijadikan alat untuk mengedarkan narkoba. Nah, ini contoh peredarannya, coba kalau kita lihat ngeri sekali. Penangkapannya sekarang bukanlah kilo, bukanlah kintal, tapi ton. Nah, ini ya. Kasus lain, ini di tol, kapan hari, kita mungkin sempat mendengar. Nah, ini ya. Ini sebuah kontainer, Pak. Dari Aceh menuju ke Jawa. Nah, informasi A1 ini membawa 3 kuintal ganja kering. Kontainer itu separuh, itu kosong. Makanya ketika petugas memeriksa, itu kosong, Pak. Akhirnya dibongkar lagi separuh dari kontainer itu, ternyata isinya adalah 3 ton ganja kering. Kasus lagi coba kita tunjukkan. Ini adalah fakta-fakta yang terjadi di masyarakat. Nah, coba orang Nigeria wisata ke Indonesia, 78 kapsul itu dimasukkan ke dalam perut, Pak. Orangnya kan besar-besar ya. Nah, dia itu mampu mengkonsumsi 78 kapsul yang besar-besarnya segini. Dan ini nggak pecah, Pak. Nanti begitu sampai di hotel, dia minum cairan tertentu, zat milamin namanya, itu adalah langsung seperti orang yang murus, itu masih utuh kapsul-kapsulnya. Dan itu akhirnya di pet kecil-kecil menjadi 0,5 gram, itu yang jual sudah antri, Pak. Dan anak-anak pengguna, pengedar itu sudah tahu, nanti hari ini tanggal sekian ada barang datang, itu katanya. Itu sudah titip, Pak, titip uang untuk beli. Kalau nggak titip uang, dia nggak dapat. Nanti diracik lagi, dicampur dengan tepung, anak-anak yang di kelas bawah, ya, itu dijual lagi. Yang awalnya itu per gram 4 juta, 5 juta, dijual menjadi 400, 100, yang penting campurannya. Dan orang merasa tertipu, banyak yang tertipu, Pak. Anak muda itu kadang-kadang ditipu, ini adalah sabu, harganya sekian. Nah, kalau mau beli silakan. Nah, tapi dia walaupun tertipu, itu nggak ada yang berani lapor polisi, Pak. Jadi nggak ada orang yang tertipu, salah membeli narkoba, kemudian lapor. Lah itu masalah, Pak. Ini masalah-masalah. Di sisi lain itu, apa ya, terjadi sebuah perputaran keuangan yang seperti itu, barangnya haram, caranya haram, ya, semua serba haram, tetapi masih jalan. Kenapa? Seperti itu masalah, ya. Jadi nggak berani, Pak, merasa beli ekstasi palsu. Padahal bukan ekstasi, yang dibeli itu hanya ya tepung-tepung biasa dicetak menjadi pil dijual. Walaupun mahal, nggak berani lapor ke polisi, merasa ditipu, nggak berani. Ini dari Afghanistan, Pak. Afghanistan itu adalah sumber terbesar opium. Opium itu bahan utama untuk adanya membuat yang namanya morfin, heroin, dan putok. Jadi opium itu, Pak, dideres. Tahu dideres ya? Seperti pohon karet itu. Nah, deres, getahnya itu diambil, kemudian difermentasi, nanti itu menjadi seperti itu. Nah, ini kasus-kasus coba. 4 wanita dari Cina masuk ke Indonesia. Semua adalah spesialis penyelundup heroin kelas 1. Heroin kelas 1 itu, Pak, per gram
itu bisa sampai 8 juta. Itu per gram. Setiap wanita ini membawa 1 on. Nah, coba. Yang dimasukkan ke dalam kondom. Mohon maaf ya. Ini fakta, Pak. Di dalam kondom dan dimasukkan kemaluannya. Nah, ini susah, Pak. Kadang-kadang petugas itu walaupun dapat informasi A1 pasti Boeing kapal sekian-sekian dari Cina itu adalah membawa narkoba. Nah, tapi akhirnya apa? Begitu kita periksa nihil. Mulai dari dilepas bajunya, kopernya, semua itu nihil. Akhirnya kasus yang keempat laporan. Nah, kita mencoba berani. Wanita-wanita itu seperti disuruh rukuk gitu, Pak. Tapi yang meriksa bukan yang laki, tugas laki, tapi perempuan. Saya perintahkan yang poluan-poluan, silakan untuk diperiksa. Begitu wanita itu rukuk, ya, itu ternyata keluar seperti benang itu ya, senar, itu ditarik dari kemaluannya, keluarlah kondom yang isinya 1 on heroin kelas 1. Itu sudah miliatan. Nah, ya. Yes, bapak-bapak gak usah bayangkan ya, terlalu jauh. ini barang buktinya, Pak. Saya itu bicara fakta, ini masalah besar ya. Ini masalah besar, Pak, bukan masalah kecil. Ini barangnya ada ini. Nah, ya. Nah. Jadi bapak-bapak gak usah mikir, apa yang masukkan nariknya nggak usah ya. Cukup petugas saja yang tahu ya. Nah. Ini melalui buah-buah segar, Pak. Buah-buah segar impor itu masuk ke Indonesia juga banyak diselundupkan. Kapan hari juga begitu. Kayu-kayu besar ya dari luar. Padahal kita itu kan sumber apa ya, kayu, Pak ya. Tapi masih impor dari luar. Kenapa? Ternyata kayu-kayu besar ini di dalamnya itu sudah diisi oleh barang-barang seperti rokok ilegal ya, rokok narkoba, tentang masalah-masalah itu masuk di dalamnya, Pak. Sehingga waktu kita tangkap kayu-kayu besar itu digergaji, itu seperti ini. Nah, faktanya seperti ini, ya. Nah, coba, ini luar biasa. Nah, ini pernah ditangkap juga waktu kasus habis ya waktunya, Pak ya, 7:30 ya, tinggal 5 menit lagi lah. Sabar ya Bapak-Bapak ya, nah, biar tuntas. Nah, ini contoh adalah pemancang-pemancang besar itu di Jakarta, direklamasi. Kenapa saat itu reklamasi ada faktor tentu harus ditutup, saat itu Anies gubernurnya yang menutup, karena ternyata proyek besar reklamasi itu juga dimanfaatkan, pemancang bajanya ini yang diimpor dari luar, itu di dalam pemancang baja ini, itu ternyata diselundupkan adalah narkoba. Coba. Nah, pernah Ramadan kemarin, penyelundup narkoba itu ke masjid-masjid, Pak. Coba. Ke masjid-masjid, bawa Al-Quran. Nah ini, orangnya pakai jubah, bawa Al-Quran. Di Al-Quran itu tidak ada, disiapkan beberapa bungkusan 0,5 gram, 0,5 gram, itu ditawarkan orang yang lagi tadarus, Pak. Pak, kalau Bapak minum ini vitamin, Pak. Di luar tidak ada, Pak. Kalau Bapak mau vitamin ini, itu kuat tadarus sampai pagi. Orang mau namanya dikasih, ada tamu, potongannya sudah muslim kafah. Ya, mulai dari pakaian semuanya ya. Ternyata apa? Dia itu dibuktikan, ternyata betul enak ya. Karena apa? Ternyata dia psikotropik. Psikotropik itu bisa menekan titik saraf motorik, Pak. Kalau narkotik itu melemahkan titik saraf motorik, sensori dan sebagainya. Sehingga ada narkoba itu yang membuat lemah, ada narkoba itu yang membuat kuat. Kalau obat kuat itu bagian daripada psikotropik, ya. Nah, akhirnya apa? Orang yang tadarus itu kecanduan. Begitu kecanduan, besoknya ingin lagi. Kalau terngiang-ngiang ingin menggunakan. Nah, itu awal indikasi, Pak. Karena kalau obat biasa itu tidak ada orang rasa ingin menggunakan obat lagi, tidak ada. Nah, akhirnya apa? Dia cari orang itu. Akhirnya begitu akhir Ramadan, orang itu muncul lagi. Semua senang, Pak. Ingin membeli itu. Nah, akhirnya apa? Terjadilah sebuah transaksi. Awalnya dikasih gratis, akhirnya terjadi jual beli, dan itu sebagaimana kasus di salah satu pondok besar, Pak. Jadi pondok besar itu biasanya kan nggak nerima santrinya, nggak terlalu selektif ya. Dia mondok dari Jakarta, mondok ke salah satu pondok, nggak saya ceritakan. Di situ apa? Dia itu membidik Gusnya. Nah, Gus itu anaknya Kiai, Pak. Gus, saya punya vitamin bagus, Gus. Ini kalau buat untuk zikir, Gus, wah kuat 24 jam nggak berhenti, Gus. Subuh pun lupa, bisa terjadi ya, karena semangatnya. Akhirnya apa? Gusnya itu merasa, betul ya. Nah, Gusnya ngasih kepada abinya, pimpinan pondok itu. Akhirnya abinya juga begitu, enak betul ya vitamin ini ya.
dari santri kita yang baru, terjadilah jual beli di salah satu pondok itu. Coba, ini permasalahan narkoba. Kasus dari Australia yang sangat mengerikan dulu itu adalah ketika narkoba itu masuk melalui perut bayi, Pak. Wah, itu ngeri sekali, Pak. Jadi ada bayi yang masih usia beberapa bulan, itu dijadikan alat untuk membawa narkoba. Jadi bayi ini dibelah ininya, Pak. Jadi bayi ini dibelah perutnya. Semua organ tubuh dalam bayi dikeluarkan, 2 kg heroin yang sudah dikemas rapi itu dimasukkan perut bayi. Dan itu masih segar, Pak. Dia 15 menit sebelum terbang, baru dieksekusi bayi ini. Jadi petugas melihatnya masih segar betul. Nah, inilah kasus. Nah, Indonesia adalah sangat darurat narkoba karena waktu kita lihat. Nah, peran Muhammadiyah bagaimana terhadap permasalahan ini? Nah, peran Muhammadiyah sudah teken kontrak. Nah, ini Kepala BNN sebelumnya Pak Heru dengan Pak Hidar Nasir teken kontrak, Pak, untuk kerjasama dalam rangka pencegahan. Nah, makanya saya juga membawa misi ini. Dan ini diamanatkan kepada LDK, Lembaga Dakwah Komunitas, untuk menjadi agen-agen tentang masalah bahaya narkoba ini. Nah, kita tekan kontrak. Bahkan LDK sudah mengatakan juga pelatihan dai anti narkoba. Nah, jadi dilatih tes urin, dilatih mengenali sejak dini tentang masalah narkoba dan lain sebagainya. Ini pelatihan dai anti narkoba di Muhammadiyah. Saya kalau kasus narkoba meluap, biasanya saya banyak dipanggil oleh media televisi kadang-kadang untuk wawancara ya, misalnya ada kasus besar itu ya. Nah, mungkin karena sekarang sudah kenal, nanti kalau di TV muncul lah, itu berarti loh ini ketua LDK lah. Jadi Muhammadiyah itu sudah peduli luar biasa terhadap permasalahan-permasalahan bangsa ini, Pak. Bukan penonton. Jadi Muhammadiyah itu bukan penonton. Muhammadiyah adalah pelaku. Bicara toleransi, Muhammadiyah itu dulu sudah toleransi, Pak. Sebelum sekarang ada moderasi beragama, sebelum ada isu toleransi, Muhammadiyah itu sudah sangat toleransi. Di daerah Sorong, daerah sana itu kadang-kadang SMK Muhammadiyah itu muridnya 90% non-Islam. Nah, itulah toleransi. Bicara toleransi, Muhammadiyah adalah terdepan, ya. Bukan hanya omon-omon katanya, ya, tapi Muhammadiyah menjadi pelaku. Nah, ini alat yang saya ciptakan sendiri. Ini display, Pak, bagi guru-guru untuk mengenalkan bahaya narkoba. Tanpa contoh, narkoba nggak bisa, Pak. Narkoba itu nggak bisa hanya diceritakan, tapi harus ini loh contohnya, nak. Kalau kamu tahu ini, hindari. Model ini hindari. Nah, ini ya, ini. Nah, ini saya serahkan kepada BNN juga alat yang saya buat ini, ya. Ini karya-karya saya sendiri. Ini tentang masalah display alat pengajar. Ini tim-tim LDK, banyak dokter yang sudah kita spesialis untuk menjadi istilahnya ya ikut ngetes gitu ya tentang masalah narkoba ini. Ini saya mengajar juga di beberapa dosen-dosen Akpol dan AAU dan sebagainya itu tentang masalah narkoba. Nah, ini saya lanjutkan saja biar cepat. Nah, yang penting adalah kita itu harus dalam masalah narkoba kita sudah patuh kepada Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang bahaya narkoba. Di dalam Al-Quran sudah juga disebutkan. Nah, ini sebagai penutup kita lihat, kita hidup ini harus hati-hati, bagaikan patuh dalam rambu-rambu. Kalau dalam Al-Quran disebutkan ayat 138, Quran surat Ali Imran, hada bayanul linnas wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin. Jadi ini kata Allah, itu adalah ayat Allah, Al-Quran itulah sebagai bayan, sebagai rambu-rambu. Oleh karena itu marilah kita patuhi sebagai umat Islam, sebagai warga negara kita patuhi undang-undang yang ada, ya insya Allah kita akan berjalan dengan baik. Kalau kita melanggar rambu-rambu, saya gambarkan seperti ini, Pak. Ini garisnya lurus, tidak putus. Nah, gak boleh mendahului. Kalau mendahului celaka. Itu contoh orang yang melanggar rambu-rambu. Kemudian mati. Kalau sudah mati kemana lagi? Mau nggak mau masuk di kubur. Gak ada orang mati disimpan. Masih kangen? Enggak. Nah, di dalam kubur bagaimana? Kita akan mempertanggungjawabkan. Ada sebuah cerita dalam kubur, dia minta kepada Allah, ya Allah kembalikan lagi saya ke dunia 1 hari saja untuk bertaubat. Maka ditolak dalam ayat Allah, wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'ah wa la yu'khadhu minha adlun wa la hum yunsarun. Sampai kapan? Sampai hari kiamat datang dan bertemulah
neraka. Itulah orang-orang yang zalim terhadap perintah-perintah Allah. Saya kira ini cukup yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.